Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta ISC EKM MI dari Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2022, bulan September. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu review dari LK yang Bapak Ibu susun. Nah, untuk itu kita akan sedikit membahas tentang LK 2, yaitu tentang CP, TP, dan ATP. Kita akan melihat dari hasil pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini kita akan melihat bersama, yaitu milik kelompok 5 dan kelompok 6, yaitu dari PPKN. Nah, ini LK ini saya ambil secara acak dari BLC, dari yang Bapak Ibu sudah susun bersama dan upload di BLC. Kemudian kita cermati bersama. Ternyata untuk kelas 5 dan 6, yaitu fase C, itu memiliki CP yang sama, yaitu tersusun atas elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk kelas 6 juga iya. Nah, ini saya juga baru tahu kalau ternyata untuk pendidikan Pancasila itu fase C yang memiliki kelas 5 dan 6 itu ternyata CP-nya itu sama. Ini sudah saya tanda-tandai, itu ternyata memang sama. Nah, kemudian dan juga sudah saya lihat dari Permendikbudristek nomor 033, itu memang sama. Nah, kemudian kita coba ini. Ya, ini saya silang. Ini kemudian kita akan melihat satu persatu, satu saja ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini. Elemen Pancasila, ini kita bisa melihat dari CP-nya. CP-nya itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita akan melihat bahwa CP itu kan sebetulnya tersusun atas dua hal, yaitu kompetensi dan materi. Nah, kita bisa melihat untuk Pancasila, fase C, itu memiliki materi, yaitu berupa makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kompetensinya apa? Kompetensinya adalah ini, mengidentifikasi dan menyajikan, ya. Oke. Kemudian kompetensi yang lain adalah menerapkan. Jadi untuk Pancasila, itu peserta didik itu nanti diharapkan setelah akhir fase C, itu nanti mampu mengidentifikasi, menyajikan, dan menerapkan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini kan menjadi penekanannya adalah ruang lingkupnya itu. Ya. Sehingga mungkin karena ini kan materi kelas 5 dan 6 itu kan sama, maka nanti sebaiknya guru itu nanti kelas 5 dan kelas 6 itu duduk bersama, kemudian saling berbagi bagaimana untuk mencapai CP ini dan berbagi kelas 5 itu batasannya sampai mana, kemudian kelas 6 sampai di mana.
Tuh. Mungkin juga pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil adalah mungkin di kelas 5 itu karena kita punya 3 lingkungan ya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat itu bisa menjadi alternatif untuk berbagi kelas. Ya. Misalnya, nah ini, kemudian karena posisinya di atas dan di bawah, maka ini saya copy, kemudian, nah di sini ya, saya letakkan di sini supaya mudah melihatnya saja. Nah, yang pertama dari CP ini adalah apa ini? Materinya. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini sudah betul ini. Kemudian materi yang kedua sebetulnya apa ini? Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah ini juga sudah betul ya. Jadi untuk yang Pancasila itu hanya ini 2 materinya ya. Misalnya saya tandai itu dengan warna biru. Nah sedangkan yang lainnya itu adalah dari UUD ya, kemudian dari Bhinneka Tunggal Ika dan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini sudah betul ini. Tapi kita hanya akan cek yang Pancasila. Kalau yang lain nanti berarti menyesuaikan. Nah, sekarang kita akan melihat bersama untuk fase C. Nah, ini adalah materinya apa? Yaitu makna nilai. Tuh, ini tadi sama. Kemudian tujuan pembelajaran atau TP-nya ini adalah TP besarannya. Jadi TP dari satu materinya itu adalah mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Nah ini nanti Bapak Ibu masih bisa di breakdown lagi, misalnya menjadi 6 ya PP 6.1 terlebih dahulu ya, misalnya ini mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya ini. Kemudian yang kedua itu bisa kita tambahkan PP 6 PS atau PP ya kalau singkatan Pancasila itu. Ini kemudian 2. Nah, ini adalah ini Bapak Ibu menyajikan. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2 yang lebih operasional. Tuh. Nah, waktunya diperkirakan 20 JP itu kalau hanya 2 TP itu kan mungkin kurang ya Bapak Ibu, maka nanti bisa ditambah atau disesuaikan dengan model-model pembelajaran yang dipergunakan. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kemudian menyajikan makna nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pecahkan. Kalau yang ini bisa kita breakdown lagi. Berarti tadi berapa nih? PP 6.3 misalnya. Yaitu apa? Menerapkan di lingkungan. Nah, misalnya ini. Kemudian sama ini 4
Kemudian ini di lingkungan sekolah. Dan yang kelima itu menerapkan nilai di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi lebih luas lagi, ya. Nah, cuma ini adalah tujuan pembelajaran yang masih sederhana. Nanti kalau mau ditambahkan, itu sebetulnya rumusan TP itu adalah kompetensi plus materi atau konten. Nah, ya, ini kompetensinya, ini adalah kontennya. Nah, kompetensi ini Bapak Ibu bisa mengambil dari apa namanya? Taksonomi Bloom, kemudian Moriano atau yang lainnya itu. Jadi melihat dari sana, ya. Kemudian kita teruskan yang di bawahnya, ini pemetaannya. Nah, ini berarti dari CP di atas, ini kan CP-nya ya Bapak Ibu. Kemudian TP-nya, nah ini TP-nya yang masih satu paragraf tadi, ya. Ini kemudian alurnya ini sudah, ya ini karena mengambilnya dari kelas 6 ya, berarti hanya kelas 6 yang nampak. Ini. Ya. Nah, nanti bisa digabungkan dengan guru kelas 5 hasilnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Ibu bisa mencermati dari review ini. Terima kasih, semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita dan juga bagi anak didik kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.